Dan kami masih bersama dengan Profesor Roy Sambel, pakar ekonomi keuangan, juga Tami Meidharma, praktisi pengelola Floating Storage Regasification Unit atau FSRU. Baik, kita kembali lagi ke Prof. Roy, tadi melanjutkan perbincangan kita yang tadi, potensinya sebenarnya seberapa besar sih untuk FSRU ini? Untuk bisnis FSRU, potensinya bukan cuma di gudang terapungnya tadi ya, floating storage-nya, tapi juga di ekosistem penunjangnya ya. Misalnya tadi tentang kapal yang akan ngangkut gas dari titik penghasil gasnya ke titik situ, mengangkut LNG-nya. Kemudian juga di samping itu juga di pelabuhan sananya harus ada ekosistem yang mendukung juga tentang kestabilan dari kapalnya, kemudian harus ada yang layanan yang lain-lainnya. Jadi dari situ potensi bisnisnya sangat besar. Jadi dari FSRU-nya sendiri kan dari 5 jadi 30. Kemudian belum lagi dari yang kapal yang ngangkutnya nanti ya, ngangkut LNG-nya itu ya, dari titik ini ke titik ini. Kemudian juga belum lagi yang penunjang-penunjang di titik tersebut ya. Dan juga dengan keberadaan dari listrik yang lebih terjamin, maka di area tersebut akan banyak berkembang bisnis-bisnis yang tadinya kesulitan karena kekurangan listrik misalnya. So, jadi dampaknya ada dampak langsung dan dampak tidak langsungnya. Dengan demikian ini memang bagus. Dan juga tadi environment-nya juga jauh lebih bersih, yang tadi cuma emisinya 1/60 kali ya. Nah itu juga menunjang transisi dari yang tadinya energi kotor menjadi 100% energi bersih di tahun 2060. Baik, kita coba ke Pak Tami lagi. Pak Tami tadi kalau Pak Roy sampaikan 55 sampai 65 juta dolar begitu ya investasinya. Lalu sebenarnya ini teknisnya seperti apa sih? Apakah kita bisa memodifikasi kapal tanker umum dengan menambahkan FSRU ini atau seperti apa? Bisa, jadi ada dua cara. Yang pertama adalah bangun baru. Yang kedua adalah memodifikasi kapal-kapal yang ada. Tapi kapal-kapal yang ada juga kan kita harus sesuaikan dengan kebutuhan daripada storage yang ada di masing-masing daerah. Jadi tidak seperti sekarang yang dilakukan ada beberapa tempat yang lalu itu ada kapal-kapal. Dulu biasanya kapal standar 125.000, sekarang udah 155.000 atau 170. Yang 125.000 ini sekarang banyak digunakan untuk dirubah menjadi FSRU. Itu bisa dilakukan. Dan itu dilakukan yang yang ada di kita itu yang di Kepulauan Seribu yang dipakai oleh PT Nusantara Rigas. Secara teknis plus minusnya seperti apa untuk yang modifikasi? Modifikasi tentu saja kan umur, artinya jangka lifetime-nya lebih kecil dibanding dengan yang baru ya. Tapi bisa dipakai antara 15 sampai 20 tahun tergantung kondisi pada waktu kita melihat kapal tersebut pada waktu akan dimodifikasi. Baik, tadi Prof. Roy sudah menjelaskan sebenarnya kan kalau secara bisnis seperti apa. Tapi yang kita butuh di sini nilainya, sebenarnya nilainya tuh seberapa besar sih potensinya Pak Tami? Nilai bisnis dari FSRU Nilai bisnisnya cukup besar ya, apalagi tadi sudah dijelaskan bahwa saya bilang tidak hanya untuk pembangkit listrik bahwa nanti ke depan. Kemudian untuk industri yang saya sebutkan tadi, industri pasti akan butuh gas. Jadi ke depan seperti dengan sekarang bahwa di dunia ini sudah akan mengurangi emisi termasuk di kapal. Dan banyak-banyak terutama kapal pesiar itu akan merubah bahan bakarnya menjadi gas atau LNG. Nah ini juga merupakan suatu bisnis baru yaitu bisnis untuk bunker kapal. Itu juga. Kemudian ke depan isu mungkin LPG juga bisa merupakan juga menjadi salah satu poin untuk merubah dari LPG menjadi dari LNG untuk sebagai pembangkit, sebagai pemasak untuk kebutuhan rumah tangga atau industri. Baik, kita beralih lagi ke Prof. Roy. Prof. Roy, kalau dari 55 sampai 65 juta dolar itu sebenarnya pendanaan yang paling tepat itu seperti apa sih? Harusnya kombinasi ya. Yang namanya pendanaan itu harus seimbang antara pendanaan ekuitas dan pendanaan dari pinjaman. Dan ini kita bicara jangka panjang karena memang proyeknya kan sampai 15 sampai 25 tahun kontrak jangka panjang. Nah, dengan demikian pendanaan disesuaikan pendanaan jangka panjang yang merupakan kombinasi utang jangka panjang dengan ekuitas. Nah, itulah jadi blend untuk optimal capital structure-nya bisa terjadi gitu. Baik, tapi untuk break even point-nya seperti apa? Oh, dari hitungan yang sudah ada itu diperkirakan sekitar antara 5 sampai 6 tahun tergantung skenarionya nanti ya, sudah bisa break even gitu ya. Dan juga selanjutnya karena kontraknya masih 15 sampai 25 tahun ya, tinggal sisanya kan tinggal menikmati
hasilnya saja. Itu baru dari FSRU-nya, belum lagi dari bisnis yang ekosistemnya ya, sekitarnya ya. Ya, jadi satu company kan bisa melayani di sisi FSRU-nya dan tentu kan ada kebutuhan yang lain-lainnya, dia bisa menjadi ekosistem dari FSRU-nya gitu ya. Dan FSRU plus dari pembangkitnya gitu. Bukan cuma pembangkit, nantinya mungkin industri yang sekitarnya yang bisa tumbuh gara-gara ada pembangkitnya yang lebih konsisten menghasilkan listrik yang bagus dan bersih. Baik, dan kita kembali lagi ke Pak Tami. Ya. Pak Tami, kalau ke depan seperti apa sih teknologi ini akan menjawab tantangan kapal dengan FSRU? Teknologi tadi ini kan merubah prosesnya dari darat ke laut ya. Artinya prosesnya itu harus dipersempit, artinya dengan lokasi yang kecil. Oleh karena itu sebenarnya prinsipnya sama, bagaimana merubah LNG yang temperaturnya minus 162 derajat menjadi gas yang akan digunakan mungkin sekitar minus 30 atau minus 40 atau 0 derajat gitu ya. Jadi teknologinya kalau di darat biasanya pakai natural, pakai air laut atau air tawar ataupun pakai udara. Kalau di laut itu kan kita force supaya secepatnya prosesnya menjadi gas. Biasanya menggunakan media lain seperti propan atau glikol, kemudian baru dengan air dengan proses yang lebih dengan teknologi memakai regasifikasi unitnya itu. Biasanya menggunakan tadi propan, glikol atau langsung dengan air tawar tergantung daripada perencanaan mereka. Tapi yang sekarang umumnya pakai propan sampai glikol saja. Tapi untuk dari segi SDM sendiri sudah siap kita dengan teknologi ini? Teknologi dengan SDM makanya di sini FSRU ini kan karena kompak ya. Semua float storage di situ, proses sandar muat kapal di situ, dan proses regasifikasi. Jadi dibutuhkan skill yang tinggi ya. Artinya tidak hanya dia menguasai sebagai seaman atau pelaut, tapi juga dia sebagai pabrik atau kilang. Jadi dia harus mempunyai skill itu. Dan memang dibutuhkan tidak hanya tadi kapalnya yang certificate, yang teknologi cukup tinggi, tapi orang yang mengoperate-nya juga harus mempunyai skill yang tinggi. Itu sih. Karena dengan bertambahnya jumlah FSRU pasti dibutuhkan juga banyak awak kapal di sana. Betul. Jadi kita harus siap. Saya rasa kita sudah punya ada beberapa FSRU di Indonesia. Saya rasa ke depan ya mereka akan bertambah jumlah orangnya untuk mempersiapkan skill-skill yang mampu untuk itu. Baik, kita kembali ke Prof. Roy. Prof. Roy, kalau dilihat untuk para investor, seberapa menarik sih sebenarnya bisnis FSRU ini untuk bisa terjun ke dalamnya? Tadi kita lihat ada dampak komersial langsung maupun ada dampak turunannya dari ekosistemnya kan. Dan juga kalau dilihat potensi dari 4 dan 5 sekarang menuju kepada 30. Itu bisa berkali-kali lipat dalam beberapa dekade ke depan, hasilnya kontraknya jangka panjang. Jadi benar-benar akan menarik untuk investor jangka panjang nih ya. Karena kita bicara lari maraton bukan lari sprint. Dan lari maratonnya juga lari maraton yang sangat menguntungkan gitu tadi dengan payback periodnya relatif rendah dan kemudian dilihat dari IRR-nya double digit gitu ya. Dan juga kalau dilihat dari net present value-nya juga sangat bagus. Jadi tentu investor akan tertarik untuk masuk ke dalam bisnis ini dengan catatan tentunya harus juga memahami bisnis ini dan bisa bekerja sama dengan perusahaan yang sudah established di bidang ini, yang sudah punya kurva belajarnya, learning curve-nya ya. Jadi dari 4 atau 5 FSRU yang sudah ada kan ada beberapa perusahaan yang sudah punya learning curve, kurva belajarnya di situ baik untuk operasionalnya maupun untuk human capital-nya. Nah itu menjadi titik sentralnya untuk mengembangkan human capital yang lebih lanjut. Bakal ada magangnya di situ, bakal ada pelatihan lebih lanjutnya, quality control-nya sudah ada experience-nya. Jadi ke depannya perusahaan-perusahaan yang sudah experience itulah yang bisa dijadikan mitra untuk para investor masuk ke dalam bisnis tersebut. Baik, dengan adanya fokus pemerintah juga untuk transisi ini dari energi fosil ke EBT begitu ya. Artinya ke depannya mungkin akan semakin banyak juga perusahaan yang akan invest di bidang ini. Betul. Artinya investor ini harus pintar-pintar nanti untuk memilih begitu. Kalau menurut Anda seberapa besar sih kemungkinan banyaknya juga pengusaha yang akan memulai bisnisnya di bidang ini? Ini bisnis yang nggak sembarangan. Jadi entry barrier-nya sangat besar. Ya, tembok untuk masuknya tuh harus lewat. Pertama, dari segi jumlah investasinya ya.
Tadi aja baru mulai aja udah 55 sampai 65 itu dengan perhitungan tidak ada molor-molornya. Kalau molor-molor bisa 70-75 nanti ya. Dan kedua, harus paham operasionalnya supaya ini bisa terjaga dengan baik health, safety, dan environment-nya ya. Dan kurva belajarnya nggak bisa dalam 1, 2, 3 tahun. Itu perlu beberapa tahun untuk bisa menguasainya. Nah untuk itulah pemain yang sudah first mover di dalam ini, yang sudah mengumpulkan pengalaman dan sudah membangun kurva belajar yang sudah sampai titik ini, susah untuk dikejar lagi dari yang baru-baru ya. Jadi dengan demikian yang perlu dilihat oleh investor adalah gimana supaya ini bisa memanfaatkan pemain yang sudah ada, yang sudah punya pengalaman, supaya bisa diajak kerjasama. Kan sekarang zamannya kolaborasi kerjasama. Nggak bisa bangun dari nol lagi, kalau bangun dari nol butuh waktu 5-10 tahun lagi untuk belajarnya. Belum lagi nanti dalam prosesnya ada error-errornya yang bisa makan biaya yang cukup banyak. Nah itu yang harus diperhatikan. Baik, Pak Tami mungkin closing statement dari Anda? Baik, FSRU itu memang kompak ya jadi satu ya dibandingkan di darat. Artinya untuk mengoperasikan butuh orang yang punya skill yang tinggi, karena begitu ada satu problem itu berarti sistem berhenti semua. Jadi beda dengan yang di darat. Jadi yang utama adalah tadi skill, bagaimana manajemen daripada yang mengoperasikan itu yang utama di situ. Baik, Prof. Roy, closing statement dari Anda? Jadi membangunnya nih harus komprehensif. Mulai dari human capitalnya, kemudian dari organisasinya, ada learning curve di organisasinya, karena akan beda mengatur dari FSRU dengan bisnis yang lain. Kemudian dari teknologinya, adopsi teknologi dan inovasi pengembangan lebih lanjutnya disesuaikan dengan situasi di Indonesia. Kemudian berikutnya nanti produk-produk dan jasa apa yang akan bisa dalam ekosistemnya itu. Nah itu 4 pilarnya itu yang perlu benar-benar dikaji sehingga bisa mendapatkan hasil value creation yang luar biasa. Dengan sekarang saja udah bagus, apalagi nanti dengan kurva belajar yang lebih lanjut. Biasanya kalau sudah masuk ke satu bisnis baru kebuka lagi kan opportunity yang lain. Kalau kita masih di luar, kelihatannya cuma satu ini. Begitu udah masuk, yang lain-lain ya, ada serendipity-nya tuh istilahnya tuh akan terbuka. Dari yang kelihatan aja sudah bagus, apalagi nanti sudah dijalankan akan terbuka. Tapi memang entry barrier-nya tinggi sekali. Jadi sekali lagi harus dihargai perusahaan yang sudah mulai dari nol di situ, learning curve-nya sudah duluan, berani jadi pioneer di situ. Ya, ini bisa menjadi pertimbangan juga untuk para investor ya. Sekali lagi terima kasih Prof. Roy Sambel dan juga Pak Tami Medharma telah bersama kami di Closing Bell. Sama-sama. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.